orang dimuliakan manusia, karena khawatir kalau dimuliakan manusia itu menyaingi Allah Ta'ala. Iya kan? Diagung-agungkan kan koyok Gusti Allah. Kalau Allah salah, kalau calon presiden, kalau Allah salah, koyok salah, kudu ditafsiri bener. Ojo sampai Allah salah, sesuai pengiran. Kalau yang nggak punya salah itu kan Allah Ta'ala. Ya kan nggak? Pengiran sesuai dari kalau ini kayak gitu. Pokoknya salah koyok apa kudu ditafsiri bener. Kamu salah kok. Nah, orang nggak apa-apa dianggap salah. Saya sampaikan juga kayak sampai ini, kayak Mas Doni tatuan gitu ya. Ini kan dianggap hina oleh orang-orang tertentu. Kalau saya nggak memuliakan Mas Doni saya, gitu ya. Di tatuan gitu, itu nggak apa-apa. Biar hina di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Nah, jadi orang bertakwa itu tidak mencari kemuliaan di hadapan manusia. Seandainya toh dimuliakan manusia, dia itu sedih dan susah. Karena orang bertakwa itu yang dicari adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang berfirman semakin akramakum indallahi, yang paling mulia di antara kalian semua di hadapan Allah yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang selalu bagaimana jangan sampai hina di hadapan Allah. Masalah hina di hadapan manusia nggak apa-apa. Hidup tidak mencari dibenar-benarkan orang, gitu ya. Hidup nggak mencari pengakuan untuk dikatakan benar oleh sesama orang. Uang ngakuni benar, sak karepe ngakuni salah, sak karepe. Itu orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, orang gak mengharapkan api di hadapan manusia. Masalah oleh manusia dianggap api atau orang sak karepe, gitu ya. Yang penting ojo sampai orang api di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itulah orang bertakwa. Nah, jadi sampean kita semua kalau punya hati seperti itu bertakwa berarti. Dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari semua persoalannya, dan Allah akan memberi rezeki yang tak disangka-sangka, dan Allah akan memudahkan urusan. Itu saja kuncinya, ya. Pokoknya yang ada dalam hati ya Pak, ojo sampai awak itu hina di hadapan Allah. Jangan kok yang dicari terus mulia di hadapan manusia terus. Jangan, itu gak usah dicari. Tapi jangan sampai hina di hadapan Allah Ta'ala. Maka kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu nasihatnya kan ini. Ya. Kun indallah khairan nas. Ya. Ayo berusahalah di hadapan Allah itu kamu siksa api-api. Tapi di hadapan Allah. Bukan di hadapan siapa-siapa. Terus wakun indan nafsi syarrun nas. Kamu itu kalau menurut dirimu harus merasa yang paling buruk. Merasa paling buruk. Maka sampai kalau dihina orang gak merasa terhina, pancen hina. Sampai dilecehkan orang gak merasa dilecehkan, pancen aku pantas dilecehkan. Sampai dipisuni orang gak apa-apa, aku pantas dipisuni. Gitu ya. Wes, pokoknya serendah-rendahnya ngakulah di hadapan dirimu orang yang paling buruk. Wes aku sak buruk-buruk itu. Kan pernah kan sampai dengar cerita apa itu? Pernah santri dites oleh kiainya. Ini hadis santri ya. Santri sing tenanan sing tapi ngaku elek loh. Saya termasuk yang tidak merayakan hari santri. Kenapa? Karena saya santri. Kalau saya merayakan hari santri, aku merayakan diriku sendiri. Aku ungu ya.
terpaksa saya merayakan hari santri, terpaksa. Gitu ya, tanggal 28, karena alumni Darul Ulum sini loh. Mana? Rejoso itu mau mengadakan perayaan hari santri di tempat saya. Ya saya terpaksa ya, karena tamu ya tak terima gitu. Kalau saya tidak merayakan. Kenapa? Karena saya santri. Nah, kalau saya merayakan hari santri, saya akan gede-gede awakku dewi. Mudah-mudahan gento-gento ini yang merayakan hari santri gitu loh. Sehingga santri tersanjung gitu. Kalau aku menyanjung awakku dewi, kan izin. Tapi ya, ini pendapat saya. Kalau yang lainnya terserah ya, tidak usah ikut aku ya. Saya tidak merayakan terus terang. Nah, karena saya ingat apa kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayo kamu jadilah yang terburuk menurut dirimu. Ya, oke? Jadi tetap ngaku gento ya di hadapan dirimu, gitu ya. Jadi kalau kau wong awakmu wong api wong elek. Yang penting kan ngaku api, gitu ya. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, wa kun indan nas rajulan minan nas. Dan jadilah kamu itu kalau di hadapan manusia yang lain bodoh. Ojo rumongso apa? Duit. Gitu ya. Ojo duit. Bodoh. Jadi gak ingin diistimewakan. Gak ingin lebih-lebihkan. Gitu ya. Nah, sekarang persoalan kita itu kan begitu. Persoalannya sekarang orang selalu merasa lebih baik dari orang, gitu ya. Terus orang lain itu lebih elek. Itu yang sedang terjadi sekarang. Maka harus dirinya tuh harus agung, harus top, orang lain elek. Jadi gak ada orang yang memuja orang lain. Sekarang yang ada memuja dirinya sendiri. Ayo kita ke orang lain kita puja, diri sendiri kita maki-maki gak apa-apa. Pancen usah miliki wong kurang ajar. Nah itu ya. Wong rasopan, wong ahli maksiat, nah gak apa-apa. Tapi wong liya wong api, nah dia. Gitu. Jadi sampai kalau jadi orang NU, gitu ya. Ngapi wong Muhammadiyah. Muhammadiyah itu api. Wong FPI itu api. Pembela Islam. Gitu. Ya kan enggak? Sampai kalau sampai orang Muhammadiyah juga begitu, wong NU itu api. Tahlilan, yasinan, tarawihnya 23. Aku Muhammadiyah ini orang yasinan, nah tahlilan, tarawih mau 11. Berarti orang NU lebih api ketimbang aku. Gitu. Kan api apa enggak? Kalau sampai jadi FPI juga begitu. Orang NU itu api. Timbang aku ini. Nah, itu. Nah, NU dengan FPI begitu. FPI itu api. FPI itu wani memberantas maksiat. Betul ya. Wani apa? Sweeping. Ketimbang aku sih orang wani opo-opo. Nah, itu ya. Nah, harus seperti itu. Nah, kalau seperti itu namanya orang mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan mencari kemuliaan di hadapan dirinya atau mencari kemuliaan di hadapan sesama manusia. Untuk apa kemuliaan di hadapan sesama manusia yang kita cari-cari? Gak perlu. Masalah ada orang memuliakan, itu kita harus waspada. Bukan malah apa itu? Bukan begitu. Nanti ya, itu kita waspada. Nah, ini saya hanya menyampaikan menambah masalah bertakwa. Jadi orang bertakwa itu apa intinya tadi? Waspada. Orang yang selalu mencari kemuliaan di hadapan Allah. Orang bertakwa itu. Orang yang pikirannya itu ojo sampai hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang bertakwa. Di hadapan manusia itu nomor sekian nggak dipikir. Bahkan kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, jadilah orang yang paling buruk menurut dirimu. Dan kalau di hadapan manusia, jadilah bodoh karo wong liya. Nah, gitu.
tersisa dari beberapa tanya jawab dan workshop tadi. Menurut saya, tapi tidak apa-apa, pokoknya mudah-mudahan dari kelengkapan yang pertama, Jenderal Al-Barikatil jadi tiru. Bukan golek betinon, golek kali, golek arah itu betul, terus pakaiannya kok sikil kaya sopo iku jenenge Joko Taro. Arek itu tak eling nonton atus di dia pakaiannya aja disampirno kok dijaluk Muzamil. Dalam rangka mencari kemuliaan di depan Allah. Jadi itu benar yang diomong Pak Muzamil, cuma tetap output sosialnya harus bijaksana. Saya kira kalau NU terus nulis ngapi-api FPI, ngapi-api HTI ya, untuk kampung pun kalau mau NU liane ya. Tetap harus bijaksana. Sing paling api itu kita merasa buruk dan selalu berdoa pada orang lain, tapi ngomong agak ngomong itu lebih apa menang. Soalnya saya gigi wong gak iso diomongnya apa ae. Kalau lagi ngomong elek ya salah, ngomong api ya salah, sampai itu. Jadi tetap benar, baik, dan ujungnya adalah bijaksana. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu yang pertama. Yang kedua, soal satu malam Jumat. Sekarang gini, nek kacang ya dikerumus ya, tapi nek janggelan tak dawet aja kok kecapi ya, ngerti ya? Masa janggelan terus ngomong terus malah madu kok kecapi. Jadi kita tuh harus benar cara melakukan sesuatu. Misalnya saben malam Jumat itu lah teks itu di dalam kehidupan tuh ada beberapa macam. Satu, firman Allah. Nomor dua, hadis Rasul. Nomor tiga, karya-karya ilmu, baik ulama maupun ilmu modern. Nomor empat, karya sastra. Ya, karya sastra itu luas sekali, termasuk dongeng, termasuk segala macam. Masa aku takon, saben malam Jumat ini sing di saben malam Jumat itu firman itu hadis, karya ilmiah, itu tuh sastra. Nek sastra aja dihadapi kanggo fikih. Nek wae entek kabeh. Misalnya Bimbo nyanyi ketika Tuhan tersenyum, terciptalah Pasundan. Wah, dirapatno di MUI. Mana ini ayatnya ini? Kapan Gusti Allah nesemi lho, kapan? Mana lho, nek ngono carane kon meneng ae kon nanti kon keliru terus. Khairul anwar, aku ini binatang jalan. Oh, ternyata kewan. Jangan teman-teman tak goblok ya. Karya sastra jangan diperlakukan sebagai karya ilmu. Sing kok kudu kok oleh kebenaran nih. Sastra nomor satu bukan kebenaran. Dia itu ilmunya ilmu hikmah, bukan ilmu hak. Ada ilmu hikmah, ada ilmu hak, ada ilmu khair, atau ilmu bir yang khusus. Jadi ada ya terminologi itu apa rekon ya, misalnya fikih isor dhewe, akhlak dhuwure sing puncake takwa ya, bener, baik, bijaksana. Iku satu frame, satu terminologi ya. Nah, kembali ke saben malam Jumat. Kalau misalnya kayak kalau bayar gak apa-apa, saben malam Rebu lu gak masalah. Kan emang takon, aku ndelok pas Rebu kok malam Rebu. Nanti ayatnya lho, gak ada ayat aku ndelok dhewe kok. Sampeyan gak iso ndelok jangan pijak sampeyan. Lah iya, jadi kene iki kami fikir, kami fikir. Ya, sembarang kok kayak fikir. Misalnya aku nggawe lautan jilbabku itu ya syirik. Aku melihat ratusan jilbab. Pada waktu itu gak ono 10, gak ono. Aku ngomong 100 berarti pemalsuan data. Ngono ya apa? Wah, ribuan jilbab. Tidak. Jutaan jilbab, berjuta-juta jilbab menghambat di lautan hingga ke cakrawala.
Islam datang hanya dimensi fikihnya ke Anda. Akhirnya Anda tidak punya kepekaan rasa Islam gak duwe, ilmu Islam gak duwe, wis barang dadi fikih tok sing kon duwe. Gitu ya. Ilmu Islam gak duwe, rasa Islam gak duwe, ilmu takwa gak duwe, ikhlas ya apa gak ro. Ya estetika gak ada. Disangkanya kalau estetika itu tidak ada hubungannya sama agama. Syair itu bahkan ada yang bilang syirik. Mana ada ayat Quran yang tidak sastra? Nanti ayat Quran sing gak sastra. Quran sangat tinggi sastranya Al-Quran. Terus gampangane surat Ar-Rahman itu. Oh kabeh kok jane kabeh wis. Terus qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Ku sastra nek. Terus gak mungkin karo Gusti Allah digawe qul huwallahu ahad, Allahul qahir, gak cocok. Itu sastra, mulanya ojo nemen-nemen ta. Kon iku rada gelem ngrungokno titik lho bahwa sing dunya iki gak koyo sing ndek utek-utek, macam-macam. Dan kita harus husnudzon pada yang lain gitu loh. Malam Jumat ya monggo, malam Rebo ya gak apa-apa. Jadi iku syair ya, itu puisi. Sama dengan burda, itu semua puisi jangan dicari fikihnya. Nah, burda buahnya loh. Kalau mau dicari gituannya, burda kayak Al-Barjanji kayak semua buahnya kalau mau digituin salah kabeh. Sing didelok kalau sastra itu ilmu hikmah, gundul pacul. Endi ono tak tahu ono wakul ngelimpang lho, gila gak ono sih. Ono segone dadi salah ta gak tahu. Lah nek kon gundul pacul terus ini dari mana sumbernya? Di mana peristiwanya? Wakul ngelimpang. Iya apa sih kon iku? Apa menes kon ngrungokno kartu aku fikih. Awan-awan mangan dengkle. Kitabe apa iku kitabe? Kon iku stres bendino ngrungokno sembarang kan gitu. Kartono itu sastra. Menghadapinya dengan ilmu hikmah. Jadi soal malam Jumatan nek karepe mek situ. Lho niku sing sregep ndongakno almarhum dan almarhumah mek ngono tok. Lah iku tok hikmah. Aja kok gak kok dongakno. Ya walatin solihin ya da'u lahu. Itu tok. Bahwa ilustrasi niku ono malam Jumat mulai nang kuburan kutu oma tambare arek remi tok berbes milih. Aja terus berbes milih. Ono jenazah kok berbes milih ku ya angel iku buktikan secara fisika lha ya apa. Semua model itu tambah suwe, tambah goblok masyaallah. Padahal meskipun tidak ada sumber dari Ar-Ruh tadi, tetap tidak ada masalah menurut saya. Ngono lho, wong iku jenenge pasemon rek. Lepas semon kok. Lah saiki bukan lautan, hanya kolam susu. Nanti ayo nanti susu nih nanti. Iki maksudmu susu cair tak melentu sampai. Ngawur kan ya syair kan ya. Ya apa? Jadi siapa sing takon mang? Ya, wes ngerti ya dia. Ojo ditakok ngono iku. Wes gua lucu kabeh uripku tadi. Wong susu iki gak jelas fisike kok. Ono susu cair, ono sing melentu. Sing iki maksudnya akhirnya kene demo nang gone yo Kuswoyo sing menciptakan. Mas yo iki karepe susu apa iki? Ngelu yo. Sih yo, kan itu. Oke ya. Jadi gitu ya Mas ya. Bismillah mudah-mudahan Anda paham. Terus ini tadi yang Kiai Kanjeng yang soal mainstream tadi. Ya, aku senang Kiai Kanjeng bergembira dan mencoba menjelaskan macam-macam sampai kalangan intine gitu loh. Jadi ngene rek. Kiai Kanjeng itu bukan niatnya gak dadi pemusik siji. Dan pementasan Kiai Kanjeng itu bukan pertunjukan. Peristiwa gini, delon ya. Nek kon disewa Jarum 76 tak bentul tak perusahaan apa pentas kesenian itu namanya pertunjukan. Ya kan yang pernah pertunjukan ya di Napoli, di Roma, di Inggris, di banyak kota, di
jazz di Senayan. Ya, Kiai Kanjeng pernah juga di yang Jakarta Fair, Gilingan ya. Kita membuka festival jazz yang buka Kiai Kanjeng, sehingga Kiai Kanjeng cari wartawan pindah profesi dari sholawat ke jazz. Ya pada mongkon itu mangan soto awan-awan, begini mangan rawon, dianggap pindah profesi dari pemakan soto menjadi pemakan gaji isere. Kon mang dek kali ini sing dodok, mari ngono sore ini sing meneh di hotel, mari dodok terus lunggu pindah profesi dari pengising dodok menjadi pengising lunggu. Kok cie kon iku sempite pikiranmu, ngomong kok carimu pindah profesi ngono lho. Apa sih ono wong ngentut yo gak usah dadi pengentut. Lah gak saya ya wong ngentut menurut ae lho, ditengkap peristiwanya ndak usah identitasnya. Apa sih aku gelem nuruti pengajian jadi aku saiki ustad. Kok identitas kok identitas terus pikirannya itu material, identitas itu kan materialistik dan pikirannya itu jasad dia semua, se-Indonesia, se-dunia bahkan. Nah, Kiai Kanjeng itu tidak pernah pertunjukan. Mabengi di Gresik, wingin di Boyolali, di Kaliwungu, dan seterusnya, sebelumnya di Amikom, sebelumnya lagi di Godean. Itu bukan pertunjukan. Yang dilakukan Kiai Kanjeng itu pelayanan. Jadi hadirnya Kiai Kanjeng itu hadir pelayanan. Tanda salah satu tandanya adalah yang mengundang Kiai Kanjeng itu hanya rakyat biasa. Paling 5% yang ngundang birokrasi apa tidak banyak. Dan tidak ada sponsornya, ya. Kalau nggak sponsori, karena yang undang rakyat, dan kayaknya satu-satunya grup musik di dunia yang diundang rakyat itu hanya Kiai Kanjeng di dunia. Sebab semua grup yang lain yang undang kan KO, perusahaan atau birokrasi atau lembaga-lembaga. Kiai Kanjeng kan sing undang 70% rakyat asli. Kayak mabengi mek wong sunatan di Gresik, Pak Sunat, si jenis apa Alvin itu. Sunat toh. Mabengi ono rondo ayu. Lungguh takon lungguh kene gak gelem, takon terus lungguh nek yo. Karepku nang lungguh kene kan sapa ora anggone iso karo duduk di buri kene. Tapi nek menurut berita nangku ya rondone gak kira gelem karo duduk. Gara-gara ya Pak Levi punya selera sendiri lah. Dan Pak Levi tidak tergantung wanitanya, tergantung imajinasinya. Sing ning olehmu berkhayal ya opo, dudu barange ya kan. Barange bapak tapi sing penting kan khayalanku ngene kate lapo kok. Arek wedok kate macem-macem, parano tak khayalno lho. Kalah deh. Nek kok antem kriminal, ya tapi nek kok khayalno ndi ora pasal. Nek kata coro ya, ono arek wedok macem-macem parano kon macem-macem tak khayalno. Tak kelambi. Kalau pasalnya berkhayal. Jadi Kiai Kanjeng itu pelayanan, Mas. Pelayanan. Kenapa tuh saya kira genrenya tidak jelas? Sing dilayani macam-macam kok. Ketemu wong desa sing gak tapek santri gelem gak gelem kudu mengaransir tembang Jawa. Engko diundang keraton gelem gak gelem mempelajari musik keraton. Engko diundang di Londo gelem gak gelem ya mengaransir musik-musik atau lagu-lagu Belanda. Diundang sing paling wabot itu diundang nang Mesir gelem gak gelem kudu latihan membawakan Umi Kulsum bantu muntah geter Kiai Kanjeng. Latihannya setengah mati pol-polan angel ya karuan. Dari gamelan ke musik Arab klasik Mesir Umi Kulsum. Nah itu kan kita mau karena kita melayani. Maka kemudian karena yang dilayani bermacam-macam gelem gak gelem arek-arek mulai soiki. Akhirnya kalau orang bertanya apa genrenya genre pelayanan. Ya kan? Genre pelayanan bukan penonton yang disuruh mendengarkan, penonton yang disuruh menentukan apa musiknya. Maka Kiai Kanjeng melayani apa yang dimaui dan dibutuhkan oleh penonton atau jamaah. Kan itu udah jelas ya. Nah, terakhir sekali, yang paling berat itu nggak
lagu paling pol 3 menit ya. 3 menit. Kayak Kanjeng gak tau mikir, Mbak, setengah jam, Mbak. 10 menit gak dihitung. Terus pokoknya apa sing enak dilakoni ngono ae. Nah, produsernya juga gak wani ngelarang, dijarno ae. Kadang sak kaset nyambung terus wis bapak-bapak. Kita enggak bisa menyorong rembulan ini dulu kan musik omong itu tawa. Produsernya bingung musiknya ini ya apa ya, siapa terus ya apa cara ngemlebu radio? Nek lagu itu setengah jam. Ya apa, nama radio ya gilir, enggak? 3 menit pol, syukur 2 menit iki gak. Lagu kok 19 menit. Terus kapan mlebu radio? Kene gak tau mikir untuk mlebu radio kok. Kene iki menikmati hidayah dari Allah dilakoni nek ngono tok. Jadi kalau soal musikannya mudah kok itu. Mudah. Angger kon gelem nglakoni kok ketemu dhewe iso dhewe. Angger gelem rendah hati satu sama lain kerjasama terus apa namanya? Mesti Allah akan kasih hidayah. Gampang nih soal musiknya menurut aku loh ya. Ya angel, tapi angelnya itu menjadi gampang karena kita tidak pernah mengeluh terhadap kesulitan itu. Yang paling berat itu sebenarnya teman-teman sekalian yang mungkin belum disebut oleh Kiai Kanjeng. Iki lan duwe anak kabeh. Duwe bojo kabeh. Nek kon nguripi anak nguripi bojo kan kudu melok carane wong akeh. Nyambut gawe ndek kene, nek gawe musik kaya kudu kaya Iwan Fals, kudu kaya slang, kudu kaya sapa harus masuk mainstream to Mas. Nek kepengen oleh pangan. Lagi lah, Kiai Kanjeng iki lho. Dengan gawe musik sakmono dawa niku sapa sing tuku? Terus ya apa uripe arek-arek? Jadi yang ajaib dari Kiai Kanjeng adalah mereka sampai usia hampir tua berani menjalankan hidup yang tidak jelas penghasilannya. Dan yang duwe anak ya sekolah kabeh anake. Gitu loh. Wani arek-arek iku. Dan itu wani ta. Itu saya juga tidak bisa jamin toh. Tidak bisa jamin kok. Bagaimana mereka bisa menghidupi anak istrinya kan saya tidak bisa jamin. Pokoknya kabeh iku pokoknya mengalir, dari Pak Evi mengalir, diperjalankan oleh Allah. Tapi memang harus ada bekal yang namanya tawakal kepada Allah. Percaya nek Gusti Allah sing ngongkon, Gusti Allah sing ngekei fasilitas. Dan sampai hari ini mereka oleh Allah dikasih fasilitas sak pelune. Sing sugih yo gak ono. Kene iki janjane Kiai Kanjeng aku gak tau gak teko Kiai Kanjeng nang Gresik, tuan rumah omahe gede wapi kene iki tuku grendele lawange keteke gak iso. Omahku apik koyo ngono njunjuk mau api-api. Terus aku ndelok sakno aku ndelok raine arek-arek iki sakno ngono lah. Kiai Kanjeng kok melarat kabeh. Tapi itu salah satu kemuliaan mereka. Mereka tidak iri, mereka tidak cemburu, mereka tidak tidak ya gak masalah lah. Mereka sangat menikmati hidayah Allah dan rahmat Allah. Jadi teman sekalian, kalau ilmu yang tertinggi yang menurut saya paling harus Anda pelajari adalah nek kon anjane wis dikongkon Gusti Allah tanemono apa sing anjane kudu kalau kok gak padha karo wong liya kon wani gak bertawakal kepada Allah. Wani gak percaya nek Gusti Allah tanggung jawab lho, cok batin. Dan alhamdulillah sampai hari ini baik Kiai Kanjeng maupun saya ya upama gak wani ya diwane-waneno supaya aku tuwa terus mbuh pendapatan ya apa sapa sing iso nontono pendapatan iki Kiai Kanjeng gak iso undangan iku sak wulan ping pira ya gak ero urip gak jelas maju nang arep gak jelas tapi wani arek-arek dan ternyata ya Gusti Allah sayang sama mereka wis mboyo apa misalnya poso lah kudu ono sanguriya ya kita nggak boleh menawarkan diri loh Mas ini. Tidak boleh Kiai Kanjeng menawarkan diri untuk pentas. Tidak boleh, haram menurut kami sendiri. Meskipun tidak haram menurut Islam. Kami mengharamkan. Jadi kalau nak lawak-lawak, ojo mulai kok apa jenenge proposal tidak boleh kita. Pokoknya terserah Gusti Allah nek diomong urip kon mate-mate ngono. Dan itu kita lakukan sampai hari ini. Nah, nek poso itu paling lagi yang ngurusi. Hingga ono anu tagak ya, ono pendapatan tagak nek gak ning riyo lah. Ketap kedip pun arek. Ternyata puasa itu luar biasa. Dan kita sudah 3 tahun puasa itu ingin ngerem. Tapi ternyata justru meningkatnya luar biasa. Dan ini soal
itu soal payu loh Rek. Aku rada sedih nek kata-kata payu ditanggap barang niku lho. Aduh, aku wingi ono sing ngomong niku di Semarang. Di Boyolali. Oh, tapi anu jangan harus ya tanggapan iki Kanjeng. Terus ono situ Mas, Kiai Kanjeng itu bukan soal tanggapan, bukan soal payu. Itu sampean hati-hati cari situ nih. Terus aku nyaut, aku jane yo mangkel cuman yo wis gak apa-apa ngono iku lah. Jane aku tak duduk raine. Oke gereja cekikian. Jane aku yo mangkel rek. Seprono seprene kok ya dianggap dodolan, dianggap payu. Aku gak urusan iku belas. Kalau kita dapat honor, alhamdulillah, karena yang tuan rumahnya punya akhlak. Dan Allah juga memberi ilham dan hidayah kepada yang mengundang kita. Tapi tidak ada, saya sampai hari ini tidak punya tarif loh. Upamukon tak konentokno tarifku nek iso jajal. Nek ndelok ilmune anyar kabeh iki. Siji kabeh to. Lah iku nek diregani ngono piro iku? Sekali ceramah, pemene nek ceramah ustaz tak sak jam. Kene iki petang jam sampai jam setengah 4 iki. Regaku piro iki? Nek kono iso nentokno regaku 500 juta, aku gawe apa 500 juta? Golek apa? Tafsir sing kaya ngono. Gak ono. 14 abad buku ndak ada yang seperti itu. Macam-macam akeh. Jadi apanya yang kamu hargai dari saya? Maka saya tidak minta harga apapun dari Anda. Tak kei kon rek, wis ngono ae wis. Tak kei nek colong-colongan. Gak masalah gitu. Jelas aku gak enteng. Terakhir sekali ini. Aku kepingin bahagia. Dan cari Pak Joko mau, cari Nia. Ya, Nia juga, Nia ini seorang pelaku kebatinan yang luar biasa. Kebatinannya ojo terus, oh berarti kebanu yo. Aliran, gak. Yo kabeh wong yo kebatinan, maksud gak kebatinan. Cinta itu yo kebatinan, ya apa sih kan? Ojo terikat kata po. Kata itu kamu ambil, kamu rekrut, dimaknai sendiri. Maksud ngomong kebatinan cari aliran kepercayaan. Lah masa agama itu aliran kepercayaan? Nah, agama kan urusannya kepercayaan. Tapi tidak boleh disebut aliran kepercayaan. Jadi ngewoi wong iku nang iki jeneng iki. Kita mboten. Agama itu ya aliran kepercayaan, urusannya iman kok. Masa bukan aliran kepercayaan. Jadi Nia tadi mengatakan sama Pak Joko mengatakan kosong ya. Apa mang? Suweng terus 050006 dan seterusnya. Aku takon saiki jajal bahasa Indonesia, bahasa coro Jawane bahagia iku apa? Apa Mas? Bunga seneng. Bunga iku seneng, gak sampai jero nek bahagia iku total rek. Ayam tentram, kalem gitu. Nek bahagia iku ngumpul. Wis bahagia iku. Ada unsur senang dalam bahagia, ada unsur bunga dalam bahagia, ada unsur tentrem dalam bahagia. Tapi kira-kira kata Jawa sing pas untuk kata bahagia itu apa? Apa nek mulya? Kata dono bungane mulya. Sumringah itu kan ceria, gembira. Itu kan outputnya. Bahagia itu kondisi di dalam. Lega. Ya ono unsur lega tapi gurung total. Lumayan leganya lumayan tapi si gurung kafah lek. Nah aku saiki iki pokoknya terjemahane ngene wis plong. Bahagia itu terjemahan karo Jawane plong. Wis karo apa-apa plong wis ya ta gak? Wis karo kanjelan karo beban plong wis aku ya ta gak? Ya ta gak? Utangmu ke sahur plong. Golek bojo kepethuk temen plong. Wis pokoke plong wis. Wah, top kata plong itu. Top wis. Wis plong wis karo beban karo apa ya? Bener ta gak? Oke, jadi saiki cita-cita di dua plong ya. Nanti menulis, oke saiki teman-teman sekalian, kita sudah melewati batas waktu perjanjian. Semuanya berdiri Allah. Ya, gak apa-apa. Ya.
La
Rasul.